overthinking itu terkait dengan pekerjaan. Pekerjaan, ada yang pekerjaan, ada yang percintaan. Kalau Tergantung dari kalau percintaan kayak apa? percintaan, misalkan kayak gini Pak, kita dideketin gitu kan, dideketin sama cowok lah gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia ngilang gitu, nggak ada kabar. Apa istilahnya tuh? Kasusnya, Di ghosting. Ghosting. Di ghosting. Siapa tuh? Kasusnya. Anaknya Pak Presiden kan? Iya. Sempat heboh itu. Iya, kalau itu udah mau nikah loh, udah mau lamaran kayak tapi belum dilamar kali ya. Tiba-tiba menghilang gitu ya. Iya, di ghosting gitu Pak. Jadinya overthinking. Duh, salah kita apa ya? Kayak gitu. Tiba-tiba dia ngilang gitu. Jadi Terus perempuan juga mikir ya, apa salah saya gitu ya, kenapa iya, saya bener. ditinggal gitu ya. Iya, Terus iya. apa lagi ya kalau soal cinta? Ini mungkin kalau ada yang deketin gitu kita juga insecure Pak. Maksudnya nggak setara sama dia gitu. Oh gitu. Iya. Oh, misalkan dia anak siapa gitu, Iya. atau dia gagah gitu. Masa sih cewek juga punya perasaan gitu? Merasa apa ya? Merasa Nggak pantas. nggak pantas gitu, ada juga? Ada. Oh. Selalu. Misalkan, saya nggak pantas sama dia gitu, dia gagah gitu, ada ya juga ya? Ya banyak banget. Saya juga gitu. Oh. Tapi kalau cowok kayaknya nekat banget deh. walaupun nggak punya apa-apa gitu. Walaupun nggak punya modal, gagah enggak gitu. Iya, tapi sekarang kebanyakan cowok dimodelin cewek sekarang. Iya. Jarang banget yang cowok ngemodelin cewek tuh. Oh gitu. Cowok juga masih maunya yang cantik aja tapi nggak berani keluar uang. Oh gitu ya. Iya. Jadi banyak laki-laki pingin cantik tapi nggak berani keluar uang, nggak berani modalin gitu. Harga skincare aja sekarang kan kalau misalkan dia pakai brand-brand yang gitu, yang 300-an gitu. Iya. Per bulan. Iya. 300 per bulan gitu. Terus itu yang mereka nggak berani keluarin. Mau pacar cantik tapi nggak bisa modalin gitu ya. Gimana? Tolol. Terus jadi sekarang tuh kebanyakan kalau dibilang karena nggak ada yang mau, misalkan orang tuh jomblo karena nggak ada yang mau gitu, bukan karena dia insecure gitu. Oh, dia insecure. Iya. Itu insecure itu juga jadi kekurangan kepercayaan diri gitu. Iya. Karena misalkan perempuannya anggaplah ya, dia kan butuh penampilan perfect gitu ya, butuh bener. Perawatan, akhirnya dia insecure ya. Iya bener. Terus gimana nasib ibu-ibu yang sudah melahirkan ditinggal suaminya gitu ya, banyak juga ya. Iya banyak banget. Gimana ya? Pengen jadi cewek cantik tapi dia sendiri gak punya modal kan. Tapi kalau bebalu sekarang malah kalau dia jadi bebalu nih Pak, makin eksis dia. Oh gitu? Iya. Setelah dia jadi janda? Iya, setelah dia jadi janda tuh eksis kritik banget. saya sama perempuan sasak nih kadang-kadang ketika punya suami itu ya, atau setelah punya anak mungkin kena sibuk ya ngurus anak ya. Kadang-kadang kurang perawatan. Ya suami juga gak punya modal kadang-kadang. Gak punya uang gitu, mau nggak ada kerjaan terus nggak bisa ngasih kerjaan gitu kan, akhirnya kena istri mungkin kurang perhatian, kurang apa, akhirnya selingkuh, akhirnya cerai bener. gitu kan. Tapi nggak bisa juga kita salahin perempuan kan. Iya. Dia udah banyak pekerjaan, ngurus anak, ngurus rumah tangga gitu. Modal ngerawat diri ini kan. Iya. Ya kita tahu lah teman-teman kita ini kadang-kadang nikah kan nggak punya modal kan, modal orang tua. Kadang-kadang rumah juga belum ada, numpang sama orang tua gitu. Kadang ada yang nikah karena kecelakaan gitu. Kalau nunggu buat rumah kayaknya belum apa ya. Orang-orang kalau cowok-cowok sekarang tuh maksudnya yang pengen cepat nikah terus mau cepat punya rumah tuh kadang dia pergi merantau gitu Pak, ke Malaysia gitu. Ke Malaysia. 2 tahun tuh bisa jadi rumah gitu. Iya tapi ya harus banyak dikorbankan ya, nggak ada sih hidup yang ideal ya. Misalkan saya lihat kan fenomenanya begini, orang-orang Lombok nih, jadi cowok-cowoknya nikah, nyari cewek misalkan ya, nikah, hamil 2 bulan ditinggal kan.
Iya. Bayangkan jeda waktu ketika dia hamil, perempuan butuh perhatian. Bener Perempuan banget. butuh Butuh ditemani. disayang. Butuh Butuh disayang. kasih sayang, sementara suaminya meninggalkan ke Malaysia. Tetapi suaminya juga punya semangat gitu. Wah, anak saya mau Anak lahir saya mau ini lahir, cari saya harus uang, gitu. ya bener. Cuman pikiran saya bahwa apa ya, seolah-olah perempuan juga menjadi testing aja begitu, menjadi objek apa ya, Untuk dicoba gitu. untuk motivasi si laki-laki gitu. Dan banyak perempuan nggak siap kadang-kadang kan. Bener. Ya artinya nggak siap dengan realitas gitu. Nah di Lombok ini mayoritas kita petani, mungkin jarang yang punya pekerjaan tetap ya. Iya bener. Nah dan cewek-cewek Lombok saya lihat banyak juga ketipu gitu. Jadi ketika waktu bajang keren banget penampilan luar wih. biasa gitu Iya, kan. nggak ada. Walaupun entah serba pinjam atau serba apa gitu. Iya bener. Wih, Tiba-tiba ceweknya- pas nikah. ceweknya udah hebat sekali, apalagi misalkan dia diisiin pulsa apa gitu Iya. kan. Seneng banget gitu, apalagi diajak jalan-jalan di truk. Ada loh temen gue tuh ya Allah. Jadi temen gue ini dia nikah ya, sama ternyata dia dapet jodoh agak kurang bagus juga. Saya nggak mengatakan kurang bagus, cuman dia dapet jodoh pernah jadi tekong Malaysia dan dia juga pekerja di Malaysia. Nah saya nggak tahu gimana ceritanya. Nah ini kok bisa tertarik begitu. Mungkin dia hanya komunikasi lewat telepon, lewat media sosial ini kan. Nah ternyata setelah dia nikah, ya dia hamil, dia ditinggal. Tapi karena dia nggak tahan, akhirnya ada konflik cerai. Ya itu tadi tuh, jadi ternyata tidak seindah yang dia bayangkan. Nah saya lihat cewek-cewek Lombok ini kan apa ya, suka sesuatu yang visual. Iya bener. Terus Dia ini hebat gitu loh. Tapi kadang-kadang banyak tidak ngecek ini apa, ini pekerjaannya apa ini. iya bener. Tertarik karena gantengnya aja juga gitu. Ya banyak juga kena ganteng, kena apa. Iya. Emang ya dunia pacaran dengan dunia rumah tangga sih beda Beda, banget ya, jauh beda. Jadinya gitu kalau kita bukan apa nih, misalnya cewek nih, terus kalau misalkan kalau udah tamat SMA pasti ada yang langsung nikah gitu. Iya. Ada yang kerja juga sih, tapi kebanyakan pasti kalau udah tamat SMA pasti nikah lah. Kalau dia nggak kuliah gitu, nggak lanjut pendidikannya gitu, Iya. pasti nikah gitu. Terus pikirannya gimana ya? Mungkin Nikah kalau di usia muda ya. Nah, Iya. itu mungkin perlu kita bahas nanti. Nikah di usia muda nih. Seperti apa pandangan teman-teman termasuk Meni melihat anak-anak muda Bener. Lombok ini memutuskan untuk menikah kan. bener, dah, Ya tadi kan sedikit kita bahas ghosting ya. iya, Jadi ternyata banyak juga yang mengalami ghosting ya, tiba-tiba menghilang. Gitu. banyak banget, banyak banget tuh kayaknya yang dialami sama semua cewek deh. Oh gitu. Iya, Sebenarnya apa sih harapan cewek ketika dia pacaran tuh? Apakah cewek itu selalu berharap pacarnya serius gitu atau kalau cewek mereka tuh, selalu berpikir mau nikah gitu? ya cewek tuh selalu berpikir ketika pacaran tuh nikah, Oh gitu ya? iya nikah. Terus bisa langgang sama nih cowok gitu sampai nikah gitu. Oh gitu. Kalau cewek pacaran kayak gitu sih biasanya. Tapi ada juga kalau yang cewek yang pikirannya bagus banget, dia nggak akan mikir ke arah situ juga gitu. Ya masih sekedar pacaran lah. Iya ya. pacaran. Menikmati masa muda. Yang penting ada penyemangat kayak gitu. Iya iya. Soalnya penyemangat itu juga bukan cuma dari cowok aja gitu, bisa dari sahabat Dari juga. teman, sahabat ya kan. Iya sih. Tidak harus dari cowok ya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi itu banyak juga ibu-ibu sasak ini mengalami ghosting, tiba-tiba suaminya menghilang gitu. Iya bener. Tiba-tiba udah nikah, punya anak gitu. Iya, ada kasus tuh yang dia pergi merantau kan yang suaminya ini. Ya. Tiba-tiba katanya dia nikah di Malaysia. Oh gitu. Istrinya di sini dia bunuh diri kayaknya. Hah? Iya, Masa? Di mana Iya. tuh kasusnya? di mana ya? Lupa. Pokoknya ada dah di sekitaran, pokoknya di Lombok ini ada, dia bilang dia bunuh diri pakai pisau tembakau tuh. Ya Allah. Dia lehernya dia ada tangan. Ya lehernya. Subhanallah. Jadi
suaminya pergi ke Malaysia. Ya, katanya dia Kemudian- nikah. Ya. Katanya orang-orang sana sih dia nikah suaminya, terus dia ditahu sama istrinya gitu kan. Iya. Terus bunuh diri gitu. Kasihan istrinya ya. Mungkin Kasihan merasa banget. dipermalukan. Itu kali. ya, mentalnya nggak Artinya, sehat. ya masalah mentalnya kan. Iya. Terus Hmm. kembali nih kita cewek-cewek nih. Anak-anak muda nih sering di ghosting sama cowok. Ya Kamu ampun. udah berapa kali di ghosting? Pernah nggak? Sering. Masa? Sering. Gitu. Ada juga Pak yang maksudnya yang cowok tuh sekarang gengsi banget gitu nembak Pak. Maksudnya nyatain perasaan tuh Cinta buat itu ngajak gitu ya? pacaran tuh gengsi banget kayaknya. Oh gitu. Iya, soalnya tiba-tiba cowok tuh ngechat, udah chatan, tiba-tiba panggil sayang gitu. Oh gitu. Iya dia tiba-tiba panggil sayang. Oh. Maksudnya apa ya kayak gitu? Ah. Kan kalau kita cewek, kok dia manggil gini ya? Tiba-tiba lama-lama dipanggil gitu kan luluh juga hati kita, baper juga kan kita. Cewek tuh juga cepat baper sih. Oh gitu ya. Oh. Terus terus yang bilang pacaran yuk gitu, nggak ada, jarang banget zaman sekarang nih. Zaman Cowok sekarang tuh, beda stylenya ya. iya beda banget. Langsung tiba-tiba aja manggil sayang. Iya, tiba-tiba manggil sayang. Terus Nggak ada status, tapi manggil sayang gitu. gitu. Mm-mm. Tapi gimana kalau ceweknya nggak suka? Apakah kemudian langsung merespon, jangan panggil saya sayang gitu? Iya, kayak cewek kadang gitu. Kamu ngapain sih gitu ya? Kalau Iya. nggak suka ya. Apaan sih gitu? Tapi kalau suka kan beda ceritanya Ya kan. beda cerita. Senang weh. gitu ya. Kamu kerja gitu ya. Ya Iya. terus Terus gimana ya? Cowok tuh aduh. Dia misalkan nih udah deketin kita, tapi ternyata dia tuh dekat juga sama yang lain yang gitu. lain gitu. Iya. Oh ada juga gitu. Ya? Iya. Dia cowok tuh dekat sama kita, deketin kita, tapi dia deketin yang lain juga gitu. Hmm. Terus tiba-tiba mungkin karena dia lebih nyamannya sama yang itu, Oh, ya. jadinya ya dia milih itu gitu. Tapi kalau emang niat lo yang itu, mendingan sama yang itu, nggak usah deketin gue. Oh, Gitu. gitu ya. Iya. Mengecewakan banget. ya. Iya. Ada Pasti juga ya. yang cowok nih, dia udah punya pacar, udah tahu dirinya punya pacar, tetap aja deketin kita gitu Pak. Oh, berarti Apa gimana konsep kesetiaannya itu? Nggak tahu deh Ah. konsep kesetiaannya. Mungkin kayak gini konsep kesetiaannya, pertahankan pusat, perbanyak cabang gitu. Oh gitu. Iya. Oh, menarik bahasanya. Iya. Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Perbanyak gitu. cabang gitu. Tapi ada yang nggak pacaran tuh, yang belum jelas kejelasan apa, belum jelas hubungannya itu, Mhm. tetap ada yang istilahnya tetap perbanyak selama pusat belum pasti, belum jelas, Oh, ya. perbanyak cabang. Nanam benih dulu ya. Iya. Ya, tumbuh belum tentu juga gitu kan. Oh iya iya. Iya, bener. Kalau cowok sekarang lihat cowok-cowok nggak jelas, cewek juga lebih nggak jelas lagi sih sebenarnya. Ceweknya. Hmm. Kalau cewek gimana kira-kira? Kalau cewek, Cewek tuh misalkan nih dia suka sama seseorang gitu. iya. Biasanya cewek berani nggak ngomong atau dia juga gengsi? Kalau cewek gengsi sih Pak, Gengsi ya? iya, gengsi banget. Nggak mungkin anu gitu ya? Gak mungkin, ngapain gue nembak lo gitu. Gue cewek, gue yang harus dikejar kayak gitu. Oh gitu. Iya, gue yang harus lo Tapi yang ada harus. juga kan yang Iya, kalau- katakanlah apa namanya ya mungkin lebih agresif ya kan? Agresif dalam artian bukan ini ya. Maksudnya dia berani ngomong lebih dulu gitu. Ya dia berani ngomong, jadinya dia yang ngajak pacaran gitu. Oh, ada Tapi- juga ya Iya ada aja. berbagai macam karakter. Kalau kita misalkan cowok juga kadang bohong juga, maksudnya misalkan kita tanya nih teman-teman cowok Me nih, Iya. misalkan Me tanya siapa yang ngajak pacaran, dia loh ya. Terus Me tanya yang ceweknya, ya dia kayak gitu. Mana ya, yang mana kita harus percaya gitu. Oh, gitu ya. Ya sementara yang ini bilang ini bilang ini juga nggak jelas. Terus ada juga yang berniat ngebaperin gitu kan, ngebaperin. Terus kita tanya, kamu baper sama dia? Enggak, dianya yang baper sama saya. Terus yang kita tanya yang itu juga, kamu baper sama dia?
Enggak, dia yang baper sama saya kayak gitu ya. Enggak jelas. Iya, iya. Oh, menarik juga ya dinamika anak muda ini. Banget. Ada juga kasus nih. Apa yang cowok nih, maksudnya ada kan pengalaman pribadi lah ini. Maksudnya dari sekitar Mei gitu. Yang cewek dia baru pendatang nih, dia pendatang dari Kalimantan lah gitu. Dia tinggal di kontrak di rumah saya gitu kan. Terus dia ketemu cowok nih. Dia ketemu cowok di Lombok, dia pacaran sama itu. Tapi ternyata yang cowok nih banyak ceweknya. Oh gitu. Ada pusatnya yang kayak saya bilang tadi, pertahankan pusat, perbanyak cabang itu. Dia nggak tahu kalau dirinya tuh yang udah jadi kedua dan yang ketiga. Oh gitu ya. Tapi cewek nerima aja ya? Iya, karena nggak tahu, karena dia nggak tahu gitu. Cowok emang diciptakan jadi tukang pembohong. Tiba-tiba cewek diciptakan sebagai korban pembohongan gitu. Iya benar. Yang cewek nih dibawa nonton futsal, ternyata ada ceweknya yang si cowok ini gitu, ada di sana, yang pusatnya gitu. Tapi kok berani sekali dia bawa cewek lain? Dia sengaja atau gimana? Karena mereka juga sama-sama nggak tahu yang cewek ini. Oh, gitu. Tapi kan sedikit tidak kan bisa dibaca kan? Iya. Misalkan dari cara bahasa tubuhnya kan, nggak mungkin dong kalau misalkan ada pacarnya di sana dicuekin gitu, pasti kan dideketin, diapa kan. Cuek sih cowok ini, sama-sama cuek kedua-duanya. Ngomongin sayang gitu misalkan kan. Oh gitu. Iya. Ceweknya nggak tahu juga. Nggak gitu. tahu, tapi tiba-tiba ada kabarnya nikah cowok sama yang pusat. Oh gitu. Ya jadinya dia baru tahu dirinya jadi yang kedua dan yang ketiga itu setelah tahu cowok ini nikah gitu. Akhirnya bubar dia juga. Iya bubar dia. Biasalah kalau cewek sakit hati nangis lah gitu.